Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, 4 ego yang telah terbangun kemarin itu menandai bahwa Sumeyaka Rinnegan Jubi itu akan sangat mengesankan, karena keempatnya itu berhubungan dengan bug Delta, Jigen maupun Sasuke loh. Dari sini kita tahu apa yang dilakukan Code ini mengerikan dibandingkan Zetsu dahulu, karena Sumeyaka itu terhubung langsung dengan Jubi. Bukan hanya kepada Jubi Kidomazo, karena gurumu dahulu memisahkannya ke 9-nya yang memiliki ego, emosi, dan kepribadian sebagai seekor biju. Nah, Sumeyaka ini langsung berhubungan dengan Jubi itu sendiri, teman-teman. Itulah kenapa mereka itu mengatakan ego kami telah terbangun dan rasa penasaran yang meluap-luap. Mereka itu akan memakan Otsutsuki dan Boruto adalah targetnya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Rinnegan tersebut bekerja secara maksimal dan masing-masingnya masih membawa kekuatan bawaan yang ditiru. Nah, The Fantastic Four mungkin adalah sebutan fenomenali untuk keempatnya tersebut. Nah, dari sini kita akan rangkum ya menjadi 4 monster terbaru dari Sumeyaka Jubi tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Kita tahu nih, bagian hal paling menarik di chapter 4 ini adalah menyorot 4 karakter baru yang notabene adalah ekstrakan Jubi Sumeyaka secara langsung. Mereka mewarisi kekuatan besar Jubi sekaligus ego yang sudah terbangun seperti para biju dahulu. Bahkan yang mengesankan, masing-masing dari mereka itu memiliki Rinnegan. Nah, untuk kasus yang mirip bug sendiri, sangat sedikit informasi tentangnya yang terungkap. Tetapi kalau melihat apa yang sudah ada, sepertinya dia memiliki kekuatan seperti ekor yang mirip dengan teknik Inukai Takeru no Mikoto Momoshiki. Bug sendiri notabene bukanlah seorang shinobi, tetapi apa yang terlihat dari chapter keempat kemarin itu, dia membuat perlawanan sengit dari Boruto tersebut. Nah, apapun itu wajar, dia sangat kuat karena pada dasarnya adalah Jubi dengan tambahan Rinnegan tersebut. Yang perlu kita cermati di sini adalah ketiga orang lainnya. Bagaimana mereka itu muncul ketika Boruto pertama kali sampai di tempat tersebut dengan Hiraishi no Jutsu. Nah, kita akan berikan preferensi pula dari ketiganya itu ya. Oke. Gini nakama, salah satu hal yang membuat kita terkesan kemarin itu adalah proses ketika Jubi itu menghilang dan Boruto melihat sesuatu di sana yang tumbuh, yaitu adalah sebuah akar pohon. Setelah itu muncullah para monster yang menarik perhatian Boruto. Satu di antara keempatnya adalah wanita di dalamnya, dan itu Boruto serta Code serasa mengenalnya kan. Orang ini agak cukup mirip dengan Delta dari caranya berjalan dan sedikit stylenya tuh. Di sana Code masih tak percaya dengan yang didengarkannya. Seseorang berjalan ke arahnya dan berkata seperti ini. Bagaimana Code sayang? Apa kau berpikir kembali? Kau selalu seperti itu. Meskipun keinginanmu dan takdirmu menjadi badut untuk digunakan oleh seseorang, itu sungguh sesuatu yang menggelikan. Ya, berbicara itu mirip seperti Delta kan caranya berbicara, dan tak habis pikir itu. Meskipun juga sepintas seperti Moegi Kazamatsuri dari style rambutnya, tetapi akan aneh jika kita benar-benar mengaitkan ke sana nih seperti Moegi. Karena alasan pertama kali Sumeyaka datang ke desa Konoha, semuanya itu terkejut pertama kalinya mereka berubah menjadi pohon. Artinya mereka juga baru pertama kali melihat dong hal tersebut. Jadi akan cukup mustahil untuk Moegi. Tapi untuk Delta ini lebih masuk akal lagi teman-teman. Kita tahu nih, pada dasarnya mereka yang menjadi monster ini, Sumeyaka tersebut atau Jubi itu pernah berhubungan dengannya. Seperti contoh kasus Sasuke yang diserap itu, cakranya tersebut akan ditransfer ke pohon itu meski jaraknya cukup jauh, untuk membuat Sumeyaka Jubi sesuai dengan karakteristik kemiripan dan kekuatan shinobi itu. Untuk Delta itu masih memungkinkan, karena dia dahulu adalah mantan anggota Kara dan juga dekat dengan Jigen kan. Mungkin dia juga tahu Jubi yang dijaga oleh Jigen sendiri. Di samping itu, beberapa tubuh Delta ini juga pernah dibuang nih. Nah, mungkin Jubi atau Sumeyaka ini menyerapnya dari sana sehingga itu bisa terjadi sosok yang menyerupai Delta. Perbedaan di sini adalah jubah yang digunakan tersebut seperti Baryon dari Nana Daime kan. Ini agak cukup relevan bukan? Dan yang menarik dari monster wanita yang mirip seperti Delta ini, dia itu sedari awal terlihat memantau Boruto berjalan mendekatinya, dan sepertinya melakukan sesuatu pula ketika Boruto hampir terkena jebakan tersebut dari bug. Ketika Boruto terjatuh di bebatuan itu, dia menghampirinya. Nah, sekarang itu gini teman-teman, jika itu Delta
Delta ya. Dan teori kita dilandaskan pada setiap Sumeaka Jubi yang awakening ke pohon dewa itu lalu bertransformasi pada bentuk humanoidnya, kini mereka memiliki ego, kemampuan berpikir dan dapat berbicara. Bentuknya sendiri juga menyerupai orang yang mereka tangkap tuh. Artinya kemampuan mereka juga bisa digunakan sangat epic loh. Lalu bagaimana prediksi kemampuan wanita yang mirip Delta ini? Nah, menarik teman-teman. Kalau dari kita ada beberapa hal. Pada dasarnya jika itu Delta, tubuhnya memanglah istimewa karena dia juga mengubah kakinya menjadi senjata penghancur kan. Tanya itu saja, dia juga bisa menyerap ninjutsu melalui matanya sendiri. Jika kita menelisik pada karakteristik Delta di organisasi Kara dahulu, dia itu bisa dianggap sebagai wanita yang punya temperamen tinggi loh, dan juga sadis tentunya. Tampaknya aja yang kayaknya pendiam, tapi sebenarnya dia lebih mengerikan dari itu. Sebab ada momen dia tak segan-segan menendang meja makan yang digunakan pemimpin mereka Jigen kala itu. Kepercayaan diri yang tinggi sendiri juga merupakan kekuatannya. Seperti yang kita tahu bahwa orang ini adalah cyborg pertama yang diketahui buatan Amado. Ini jelas ya, karena alasan Amado membuat Delta karena ia menginginkan putrinya kembali Akebi itu hidup, dan modifikasi dengan Delta diambil dari sampel putrinya itu. Secara paras dia begitu mirip, tetapi secara kepribadian Delta jauh berbeda dengan Akebi. Dan yang menariknya nih, Akebi itu ketika dia pergi atau meninggal, Boruto itu lahir loh. Artinya memang mungkin kedepannya akan ada benang merah nih antara putri Amado Akebi tersebut dengan Boruto ketika dia lahir. Nah, balik lagi ke Delta ya. Hasil dari eksperimen Amado itu membuat Delta tuh memiliki modifikasi tubuh yang mendekati milik Kawaki loh. Dia tuh bisa merubah bentuk fisiknya sebagai bagian dari senjata ninja, sama seperti Kawaki yang bisa melakukannya. Pada beberapa panel ke belakang, Delta itu dimodifikasi bagian dari kakinya karena bisa digunakan untuk senjata, dan disitulah letak dari salah satu kemampuan terbaiknya itu berada. Pada dasarnya kemampuan umum tiap anggota Kara adalah teknik regenerasi, tetapi regenerasi Delta itu berbeda teman-teman dibandingkan yang lainnya. Dia itu bisa saja membangkitkan tubuh baru setelah tubuh lamanya itu rusak atau hancur berkat drone yang selalu ada di punggungnya. Itulah yang mungkin selalu tubuh dari cyborg Delta ditemukan oleh Sumeaka dan menjadi kondisi saat ini setelah cakranya diserap. Jika itu memang dirinya, wanita tersebut akan mahir dalam kemampuan taijutsu dan fisik yang lumayan mumpuni tuh. Seperti yang seperti kita bilang tadi, Delta original itu selalu memiliki kemampuan penghancur seperti sinar laser yang membuat mereka shinobi dengan kemampuan regenerasi akan fatal jika sampai terkena teknik Delta. Karena sinar yang dilakukan dari matanya itu sifatnya meniadakan kemampuan target untuk regenerasi tubuhnya dan akan terhambat. Dulu Nana Daime sendiri begitu waspada dalam pertempuran melawan Delta, dan orang seperti Tsunade juga harusnya berwaspada tuh. Nah, sekarang yang paling menarik perihal tentangnya itu adalah dia ini juga sudah dibekali kemampuan Dojutsu Rinnegan loh. Memang meskipun mereka bisa menyerap kemampuan orang yang ditangkap, tetapi ada pula beberapa karakteristik maupun kemampuan tambahan dari Awakening Jubi yang belum tahu dari mana ia berasal. Seperti bentuk rambut tersebut yang terkesan mirip seperti gaya Moegi Kazamatsuri. Nah, yang kita pikirkan ketika melihat Delta yang terbaru ini salah satunya dengan dojo tersebut. Apakah akan ada ya mereka Awakening Jubi yang memiliki Rinnegan itu akan membangkitkan kemampuan khusus yang sangatlah berguna dalam pertempuran? Dan apakah laser Delta itu masih akan bekerja ketika dia malah memiliki Rinnegan? Nah, jelas itu menarik untuk dinantikan nih. Nah, seperti yang dibilang dalam perkataan para Sumeaka tersebut menjadi teka-teki menarik teman-teman. Ego kita baru saja terbangun dan rasa penasaran serta kehausan untuk pengetahuan telah mengalir. Tetapi naluri kita telah terlampaui untuk segera memakanmu. Larilah kemana saja kau inginkan, di mana saja kau berada di dunia ini. Kau tak akan bisa menghindar dari takdirmu sendiri. Nah, itu menarik dinantikan nih aksi wanita yang satu ini. Nah, berikutnya selain yang mirip Delta, salah satu monster dari evolusi pohon tersebut dari Jubi adalah sosok yang identik dengan anggota Kara. Di chapter 4 itu pertama kali dia bangkit, dia langsung terbang nih. Saat seseorang dari atas mengejutkan Boruto dan Code lalu bilang seperti ini, itu Cakra. Code yang melihat itu sontak terheran-heran karena itu mirip seperti orang yang dihormatinya kan. Ya, dia adalah Jigen. Dia monster yang mirip Jigen itu kemudian berkata seperti ini, kehidupan di planet ini, kehidupan yang mati dan hidup di planet ini, itu semuanya karena Cakra. Dan pohon Shinju yang menghasilkan buah itu, dan itu adalah naluri original dari kita semuanya. Tapi kau Code, tampaknya kita sedikit merusak dan terbangun karena ulahmu sendiri, dan kita sudah terlahir dengan ego kembali. Monster itu terbilang jauh lebih menarik dibandingkan Delta loh, karena Jigen adalah mantan bos Kara sendiri. Jadi kita amati detail juga ada keunikan tersendiri dari tampilan baju yang digunakannya teman-teman. Perhatikan di belakangnya itu, apakah itu lambang Uzumaki atau lambang yang mirip dengan Rikudo kala itu yang sempat digunakan Hagoromo?
Menarik nih, dari apa yang kita lihat Sumiyaka Jubi Jigen itu terlihat belum memberikan perlawanan di chapter keempatnya kan. Dia hanyalah mengawasi dari atas dengan terbang sambil memasukkan tangannya ke sakunya sendiri. Bahkan di monster itu adegannya saat Boruto sedang kesusahan ketika terjebak dengan bebatuan tersebut, dia itu terbang pas di atas batu hologram Rinne Sharingan Otsutsuki itu loh, dan mengatakan Boruto itu masihlah beruntung sejauh ini karena bisa lari. Well, sekarang ini jika itu Jigen ya, maka jelas ini akan menjadi ancaman berkali-kali lipat. Bahkan ya, sejujurnya Jubi yang sempat dijaga kuat ini awalnya memang dari Otsutsuki Ishiki, tetapi Jigen lah wadah dari Ishiki tersebut. Jadi di sini kita cukup yakin kenapa Jigen bangkit dalam wujud ini ya. Ya karena dia dahulu sempat memberikan cakranya tersebut untuk pertumbuhan pohon dewa. Karena dahulu ada adegan ketika ia sempat mengatakan karena tak punya Otsutsuki lain selain dirinya, Jigen membantu peningkatan pertumbuhan pohon dewa dengan cakra Otsutsuki yang dimilikinya. Artinya Jubi tersebut memang mengkonsumsi cakra dari Jigen. Dengan kesalahan, Code menambah Jubi ekstrakan tersebut dari ego dan pikirannya sendiri. Salah satu di antaranya mereka menghasilkan Sumiyaka Jubi yang identik dengan cakra dari Jigen. Prosesnya lagi-lagi karena Code sendiri dan awal kening itu akhirnya terbangun. Sekarang itu gini, jika itu memang Jigen dan mengacu pada apa yang ditampilkan Sasuke kemarin, harusnya Sumiyaka ini juga membawa kemampuan orang yang diserap tersebut energi cakranya yang juga sangatlah mengesankan. Dan yang menarik, Jigen memang selalu identik dengan Pain Tendo kan. Dia memiliki kesan sopan, kelam, karismatik, tetapi membayangkan nih orang nih, seperti yang Kia bilang, ketenangan adalah kekuatan, dan itu berlaku untuk Tendo, berlaku pula untuk Jigen. Tetapi Jigen ini sedikit lebih creepy teman-teman. Dari kelompok Kara, mereka semua sangat menghormati pria dengan jubah khas itu kan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Jigen dalam performa terbaiknya, sekaliber Kashin Koji loh. Nah yang menarik, Jigen adalah masternya teknik Sukuna Hikona di masa itu, sebuah teknik langka yang belum pernah ada di dunia shinobi sendiri kala itu secara khusus tentunya. Lalu apa itu Sukuna Hikona? Oke, gambaran-gambarnya itu seperti ini. Saat ada adegan di mana Naruto bertempur melawan Jigen, ia langsung terkejut deh. Tiba-tiba Jigen itu menghilang dalam pertempuran dan langsung menjatuhkan dirinya. Sasuke dengan analisis yang tinggi kala itu akhirnya menyimpulkan jika Jigen sebenarnya tidaklah menghilang, melainkan mengecilkan tubuhnya mendadak dan setelah itu membesarkannya. Itulah rahasia dari teknik Sukuna Hikona, sebuah teknik yang sekarang ini juga dimiliki Kawaki. Cuman ini masih jadi masalah baru karena dulu Jigen bisa melakukan itu lantaran Ishiki itu berada pada tubuhnya kan. Lalu apakah ya dengan Sumiyaka Jubi tersebut Jigen masih memiliki kemampuan Sukuna Hikona terlepas dari Ishiki juga sudah tidak ada? Nah, agak cukup aneh memang. Tetapi Jigen yang sekarang di mode iblis itu juga identik dengan Jigen dulu yang juga bisa terbang loh. Jadi ini akan ada paradoks teman-teman. Kembalinya Jigen menandai aura creepy dan juga mengerikan akan muncul. Di masanya dia juga memiliki kisah memilukan kan. Jigen sebenarnya adalah pria malang yang harus ditempati oleh seorang Otsutsuki karena tidak ada pilihan lain. Dia dahulu adalah seorang biksu muda loh, yang secara perlahan otaknya itu dikendalikan oleh Otsutsuki. Selang beberapa waktu ketika cakra Ishiki sudah membaik, ia lalu memberikan dan menanamkan segel karma kepada Jigen. Dan jika bertindak sesuai kehendak Ishiki, dia bertindak sesuai dengan keinginan Otsutsuki. Itulah kenapa dia itu memang serupa dengan Tendo Pain, tetapi lebih menggila lagi kemampuannya sebenarnya. Jigen dianggap sangatlah overpower, bahkan Sage Mode saja belum tentu menang melawannya kan. Kasusnya Kashin Koji dahulu. Itulah kebenaran tentang Sukuna Hikona Jigen atau bahkan Ishiki. Jika kekuatan itu semua masih dimilikinya, wah ini dia akan sangat layak sekali sih menjadi pemimpin dari Jubi Sumiyaka terbaru itu. Ingat ya, Naruto Sasuke aja nggak mampu untuk menghadapi Jigen. Bahkan di mode tempur terbaiknya keduanya masih ada nih. Jigen tetap tak terkalahkan. Dengan kembalinya Jigen itu, tentu orang seperti Kashin Koji, Delta, Eida akan menjadi menarik lagi karena mereka saling dikait-kaitkan dengan mantan bos Kara itu. Dan kabarnya sih kita juga ingat ya, kalau Eida dan juga Dema itu kekuatannya melebihi Jigen. Tapi bagaimana jika berhadapan dengan Jigen yang baru sekarang ini dengan Rinnegan? Jelas itu akan ada pengecualiannya. Kalian harus ingat pula, terlepas dari kemampuan seorang Otsutsuki, Jigen ini juga bisa menggunakan teknik telekinesis loh. Dalam anggota Kara sendiri, dia juga pernah menunjukkan hal tersebut. Selain itu, tongkat-tongkat hitam yang sering digunakan Boruto dan Kawaki, Jigen juga mampu melakukan hal semustahil itu. Nah, chapter berikutnya kami rasa kita akan diberikan siapa nama sebenarnya dari orang satu ini. Apakah masih tetap Jigen? Dan kita akan segera tahu nih kekuatan apa yang bangkit dari tubuh yang identik dengan bos Kara tersebut, mantan biksu muda Jigen. Nah, sementara itu nih untuk Sumiyaka yang paling menarik Boruto adalah pria yang satu ini.
Apa yang terjadi dengan Sasuke itu akhirnya sudah terungkapkan dengan jelas di sini. Dia sekarang terdiam sekarang dengan tak sadarkan diri dalam himpitan menjadi pohon tersebut. Apa penyebabnya? Ya, kami rasa itu pertempuran di masa lalu ketika Boruto dan Sasuke berhadapan dengan Code ketika ia bersama para Sumeakanya. Ini cukup nyambung loh. Bisa saja ketika Boruto belumlah sekuat sekarang ini, sesuatu hampir melukai Boruto secara fatal dan Sasuke menjadi temeng untuk muridnya tersebut. Hal seperti ini beberapa kali sudah dilakukan Sasuke sebagai seorang guru dan juga penjaga Boruto. Peran Sasuke memanglah krusial, tetapi saat terdesak ada momen dia harus mengambil pilihan itu dan kondisinya sekarang sudah diserap cakra tersebut secara terus-menerus untuk teruslah dikonsumsi oleh Jubi sendiri. Itulah alasan sebenarnya kenapa Boruto kala itu muncul dan ingin sekali ke tempat Jubi. Sepertinya ia sudah tahu rahasianya teman-teman. Tetapi di chapter kemarin sesuatu di luar dugaan Boruto itu terjadi. Jubi menghilang, muncul semacam pohon dan dari sana bangkitlah 4 monster yang mengerikan. Salah satu yang menyita perhatian Boruto adalah pria yang tidak tenang tersebut dengan jubah di kepalanya. Momen itu terjadi dengan sangatlah cepat. Ketika melihat situasi yang tak lagi bagus, kata tersebut akhirnya kembali memberikan Boruto sesuatu. Ini bukanlah sesuatu yang bagus Boruto. Cepat kembali, kita harus memberikan informasi yang terjadi dari sini. Tiba-tiba sebelum Boruto mencoba untuk kabur, seseorang mengalihkan pandangannya. Dia juga monster dari pohon dewa seperti Bug, Jigen dan Delta. Monster itu sepertinya mirip seseorang yang dikenal Boruto pula nih. Ya, dia mirip seperti gurunya Uchiha Sasuke. Boruto benar-benar tak menyangka sama sekali hal itu akan terjadi. Sosok yang mirip seperti gurunya Sasuke itu terus-menerus dipandangi Boruto dan tiba-tiba dia menyerangnya. Boruto itu hanya bersiap sambil memegangi Kusanaginya itu untuk bersiap-siap nih. Nah, di sini sang kata itu sebenarnya mengatakan sesuatu lagi. Woi, apa yang kau lakukan Boruto? Kau akan gagal jika menyerangnya. Cepat lari dari situasi yang sulit ini. Nah, monster Sasuke itu melihat Boruto dengan Rinnegan-nya nih. Tapi tiba-tiba dia muncul secara dadakan melalui tanda cakaran Code sendiri dan bersiap untuk menebas Boruto, namun gagal karena Boruto dengan cepat menyadarinya. Tanya itu saja monster Sasuke itu menggunakan Chidori loh teman-teman. Gila, bisa seperti itu kan? Mengetahui hal itu terjadi, tentu dong Boruto dengan cepat meresponnya. Dia mengimbanginya dengan Rasengan nih. Ya, Chidori versus Uzuiko Vortex Rasengan. Serangan itu digagalkan Boruto nih dan pertempuran mereka bahkan dilihat oleh monster yang mirip dengan Jigen seperti sebuah ledakan bom dari atas sana. Pertempuran itu akan terjadi sangat alot karena dua di antaranya juga akan membantu. Monster Sasuke itu belumlah menyerah teman-teman. Boruto lagi-lagi berhati-hati di sana dan tanpa ia sadari dari sisi butanya Boruto diserang monster yang mirip dengan Bug itu tadi dengan mulut monsternya. Sempat di sini Boruto menggunakan teknik Kusanagi berpedangnya. Namun sayang teman-teman, ia malah terjegal karena monster tersebut mengunci katana Boruto. Dari apa yang terjadi untuk konteks monster yang paling menarik perhatian Boruto dan paling berkesan karena dia memiliki kekuatan dari Sasuke tentunya, itu jelas adalah gurunya sendiri. Jadi memang benar ya teman-teman, Sasuke itu yang diserap cakranya melalui pohon yang dijaga Kashinkoji Boruto itu. Tetapi pohon tersebut serasa mentransfer cakra Sasuke itu ke inti Jubinya. Karena balik lagi, pada dasarnya cakra juga saling terhubung kan. Mungkin hal inilah yang terjadi untuk Sasuke sendiri. Cuma yang tak habis pikir nih, Sumeaka Jubi itu memiliki Chidori loh. Buset, keren banget kan? Apakah ya emang benar semua Sumeaka yang identik dengan para ninja itu punya kekuatan yang serupa dengan mereka yang ditiru? Pasti salah satu di antara kita bakalan bertanya-tanya kan, jika itu diambil dari cakra Sasuke, mestinya kemampuan yang bisa digunakan tak hanya Chidori dong Min. Nah, soal itu kita sepakat. Kami rasa juga tak hanya Chidori yang melekat padanya nanti. Lalu pertanyaan lain, apakah ya Sumeaka Sasuke tersebut akan bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan, Amaterasu atau bahkan Susanoo jika dia sepowerful Sasuke? Wait, untuk ini perlu kita telah lebih dulu teman-teman. Jika kita amati, mata bawaan dari Sumeaka Sasuke itu malahan lebih tinggi lagi dari Mangekyo. Itu adalah Rinnegan loh, sesuatu yang terhubung dengan Shinjutsu Otsutsuki. Kita sendiri belum cukup yakin soal ini. Mungkin masih 50-50 ya, dia bisa menggunakan Mangekyo Sharingannya atau enggak. Karena pada dasarnya mata tersebut juga bukan sesuatu yang bisa ditiru dengan mudah hanya dengan menyerap cakra. Untuk Amaterasu bagaimana? Ya, itu juga sama aja. Potensinya itu masih tetap ada, cuman balik lagi nih, Amaterasu dibangkitkan bersamaan dengan Mangekyo Sharingannya. Jika tak ada Mangekyo Sasuke itu akan sangatlah sulit. Sementara untuk Susanoo itu ada perbedaannya teman-teman. Karena Sasuke bisa membangkitkan Susanoo dahulu pun juga tak samanya dengan Mangekyo Sharingan loh ya. Meskipun normalnya Uchiha akan seperti itu. Dia juga pernah membangkitkan Susanoo ketika masih memiliki Rinnegan-nya. Jadi juga belum bisa dipastikan sudah 100% mampu membangkitkan Susanoo atau bahkan belum ke
depannya. Tapi yang jelas nih, dengan adanya Rinnegan tersebut, skill yang dimiliki Sasuke seperti Chidori itu jelas akan meningkat. Kita awalnya mengira Sasuke akan bisa melakukan perpindahan kilat seperti Ame no Minaka nih, tetapi kemarin dari chapter 4-nya itu hanya diperlihatkan perpindahan cepat menandakan Sasuke itu terjadi karena dia menggunakan tanda cakaran code itu sendiri. Memang menarik sih untuk Sumeaka Jubi code itu sendiri. Sekarang itu gini nih, di antara keempat Sumeaka Jubi itu, Jigen dan Sasuke mungkin yang paling overpower, yang paling dinantikan kemampuannya lebih lanjut, sama seperti era masa lalu ketika kita menantikan Tendo atau Nagato itu dengan Itachi. Nah, untuk urusan siapa yang akan memimpin, Jigen sepertinya yang akan melakukannya. Tetapi di antara mereka kita cukup yakin sebagai salah satu ninja terbaik, dia akan menjadi Sumeaka Jubi paling susah untuk dihadapi. Dan jangan lupakan teman-teman, ini pertama kalinya ada loh Sumeaka Jubi seorang Uchiha pertama yang akan mengejutkan para aliansi jika ada momen mereka bertemu dengan Sasuke. Baru aja targetnya seperti itu, apalagi orang seperti Sakura maupun Sarada yang berhubungan secara biologis dengannya. Nah, jadi dari kampanye itu memang mereka itu bisa dianggap sebagai lawan tersulit dan sebuah plot twist paling menarik dari evolusi Jubi dan pohon Shinju terbaru sekarang ini. Bagaimana cara Boruto akan bisa mengalahkan mereka nih? Dengan bantuan Kashin Koji kah? Atau salah satu kekuatan pamungkasnya itu akan segera bangkit di chapter-chapter selanjutnya? Jauh kan? Nah, itu menarik untuk dinantikan sih. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, cukup situ dulu ya kalau pembahasan kita kali ini mengenai mereka yang dianggap seperti Fantastic Four, para evolusi terbaru Jubi, Sumeaka Rinnegan, Bug, Delta, Sasuke, serta Jigen. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.